Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebelumnya ganggu Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz ada beberapa pertanyaan dari jamaah Pak Ustadz. Ya siap. Yang pertama, jika kita diam-diam mendoakan keluarga kita tanpa sepengetahuannya, apakah di akhirat nanti orang yang kita doakan tersebut akan mengetahuinya? Mohon penjelasannya. Kalau sudah di akhirat, apapun perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia, semuanya muhdarrah, dihadirkan oleh Allah, diperlihatkan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah. Yang ngelakuin perbuatan sekecil biji sawi dari kebaikan, dia akan lihat. Ini singkong tinggal 3, kita juga pengen. Samping kita masih celam aja udah 2 piring. Akhirnya tuh singkong kita bagi sama dia. Nih lu makan, kelihatannya lu lapar banget. Kan gitu kan? Ya anggaplah itu kecil, bagi teman. Singkongnya juga bukan singkong kita. Hal yang kecil yang mungkin kita sudah lupakan dalam kehidupan dunia, sekecil biji sawi perbuatan tersebut, ya roh akan dia lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sama, sekecil biji sawi dari perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan maksiat, walaupun itu perbuatan yang ada di hati kita, yarah, maka dia akan lihat. Makanya guru-guru kita itu ngajarin, kalau kau bisa menang terhadap hukum dunia, kalau kau bisa unggul terhadap seseorang karena kelemahannya sementara kau kuat, maka jangan pikirkan hanya dalam kehidupan dunia ini, tapi berpikirlah jauh nanti di akhirat. Karena di akhirat semuanya akan diberikan porsi masing-masing oleh Allah untuk mendapatkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan suka putus asa. Walaupun kecil kita bisa lakukan kebaikan, lakukan. Nanti diperlihatkan oleh Allah. Apalagi kayak doain saudara kita. Ya Allah, lagi bangun malam, baik di waktu sujud atau habis sujud, diangkat tangan. Atau pada saat sujud dia bilang, ya Allah, makmurkan seluruh jamaah Madrasatul Hadis, ya Allah. Tibang segitu Pak, nggak makan waktu setengah jam, paling hanya 2-3 detik. Itu adalah perbuatan baik, amal saleh yang kelak akan kita lihat. Ya. Maka terus. Tapi juga jangan merasa aman. Kalau ada kezaliman sekecil apapun yang pernah kita lakukan atau kemaksiatan yang kita lakukan, ya roh, sama kita akan lihat. Orang punya kerudungan 3, 4, kita umpetin. Tuh orang nyari kelagepan, kemana kudungan gue ya? Misalkan, hilang. Tiap lebaran kita minta maaf, maafin ya gue ngambil kudungan lu gitu kan. Atau minta maaf aja dah lah, kagak ngomong. Disimpan tuh kesalahan. Mungkin itu udah kita anggap lupa. Tapi satu ketika Allah akan perlihatkan, ini perbuatan dosa kau yang kau belum tobatkan. Ngeri Pak. Ngeri banget. Makanya kalau guru-guru kita itu ngajarin, ngerinya ke sono nanti. Di sini kita aman-aman aja. Kayak Bang Apun. Bang Apun kan mantan preman. Ke Pasar Karina siapa yang kagak kenal sama dia? Makanya kalau ke madrasah jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu ke Pasar Karina, romannya ada yang ngusilin, gue bilangin Bang Apun loh. Langsung gerah tuh orang. Artinya apa? Banyak kezaliman yang pernah kita lakukan bahkan kita lupa.
Mau itu ngambil harta orang, mau itu ngambil bakwan orang, mau itu ngambil roti orang, ya namanya juga masih muda zaman jahiliyah. Ya saya juga kayak begitu, ngomong pele dulu. Ngambil jambu orang, cabai orang, ngambilnya pakai sekarung lagi. Ya namanya masa-masa kecil, masa-masa badar. Ini kan kita lupakan. Kali ini kita biarkan bahwa ini nggak akan dituntut. Enggak, Allah tuh punya sebuah keadilan. Al-adlu, Allah adil. Sekecil apapun perbuatan baik diperlihatkan, sekecil apapun perbuatan jahat akan diperlihatkan. Maka hati-hati, terus introspeksi diri. Kalau masih ada perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan zalim yang kita lakukan, maka buru-buru minta maaf, minta ridha, minta ampun, taubat sebelum waktunya terlambat. Nah, makanya Allah selalu berikan support, motivasi. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang taubat terus. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau banyak dosa sama orang di masa-masa jahiliyah kita, doakan mereka senantiasa dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal. Jadi nggak usah khawatir kalau bapak-bapak yang sering doain saya, bapak-bapak sering doain ibu-ibu, ibu-ibu sering doain bapak-bapak, bapak-bapak sering doain teman di rumah. Ya Allah, kelihatannya dia susah amat. Ya Allah, murahkan rezekinya. Dia nggak tahu. Kita juga kagak ngomong, nggak ngupdate, nggak cerita. Nanti dikasih tahu sama Allah, iya ini saudara kau yang benar-benar. Kenapa? Dia mendoakan saat kau tidak tahu. Maka apa kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Doaul mar'i li akhihil muslim bi zahril ghaibi mustajabatun. Doa seseorang kepada saudaranya muslim di belakang dia, tanpa dia ketahui, tanpa dia bilang, cukup ini jadi rahasia dia dengan Allah, mustajabatun, itu amat mustajab. Lalu kata Rasulullah, fa inna Allah arsala malakan muwakkalan. Itu kalau kita doain, ya Allah sehatkan, ya Allah misalkan Bapak Jemur Sada kan gitu. Enggak tahu dia mah. Sehatkan, berkahkan, enggak tahu. Itu Allah utus malaikat. Malaikat tugasnya apa? Hanya mengaminkan apa yang kita minta. Jadi kalau kita bilang, ya Allah panjangkan usianya, sehatkan badannya, kata malaikat amin, walaka bimithlin. Kata malaikat, setelah dia bilang amin, jawablah doanya. Ini termasuk yang mempermudah doa kita dijawab. Juga apa kata malaikat doanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Berikan dia seperti yang dia minta buat saudaranya. Tuh Bang Sony. Maka kalau lagi sulit-sulit Bang Sony, gue susah amat ini, minta belum Allah jawab, maka permintaan kita itu tujukan buat orang lain yang ikhlas. Kayak Samsul doa, ya Allah, akurin guru saya Kiai Mustafa Kamal dengan istri-istrinya, ya Allah, jangan sampai ketahuan. Misalkan kayak Samsul doa begitu. Misalkan, itu kata malaikat amin. Terus malaikat bilang, mudah-mudahan Samsul dengan istri-istrinya juga nggak ketahuan. Bapaknya mah nggak amin. Paham Mbak? Maka kalau kata guru saya itu, saya lupa. Nih, Ustaz Qurtubi, Kiai Qurtubi. Jadi kalau kita punya kepengenan belum Allah jawab, Bu, ibu punya hajat belum dijawab, itu caranya hajat ibu doakan untuk saudara yang dia nggak tahu. Itu aja. Ibu pengen punya apa? Lihat teman kita, ya Allah susah amat ya, masih ngontrak rumahnya, hidupnya rumahnya payah banget, jualannya juga macet. Angkat aja tangan, ya Allah tolong saudara saya ya Allah. Itu sama Pak. Doa kita ke dia kabul, Allah ijabah, dan Allah juga akan berikan apa yang kita mintakan buat saudara kita. Tuh, caranya begitu Abdul Qadir. Maka sering-sering doain
Kalau sudah punya niat poligam. Paham Abdul Qadir? Thank you.